Mana ya? Oke. Nah, hari ini kita mau bahas soal tugas satu analisis dua. Bentar ya. Analisis. Tada. Nah, ini dia. Tadinya aku nyiapin ada 8 soal kurang lebih. Tapi beresnya kita aja. Oh my God, Instagramnya kelihatan. Tutup dulu. Lazim. Nah, tadinya mau 8 soal. Jadi sisa 7 lagi itu di minggu, kok minggu sih? Di hari Sabtu bahasnya. Tapi udah nggak apa-apa. Jadi sedikitnya aja dulu ya hari ini, nanti sisanya di hari Sabtu. Oke. Nah, nomor satu itu ngebahas tentang teorema nilai rata-rata. Ini tuh ngomongin mana tadi si teksnya. Nah, ini membicarakan teorema rata-rata. Kenapa pada ketawa? Pada ketawa. Ada aja sih, kita benar-benar ngakak gitu. Nilai rata-rata atau nilai ketinggalan. Teorema nilai rata-rata. Nah, kita kan punya nih kasusnya. Teorema nilai rata-rata yang membuktikan eh, mutlak sin X kurang sin Y kurang dari sama dengan mutlak X kurang Y untuk setiap X yang elemen dari R. Pertunjukan, silakan gunakan fakta bahwa sin X kontinu dan terdiferensialkan di R. Dan juga min 1 kurang dari sama dengan cos X kurang dari sama dengan 1. Nah, kita bisa pakai pemisalan. Misal, ya. Misal fungsi FT itu sama dengan sin T. Dari sini kita tahu kalau si ST ini, yang ST sama dengan sin T ini continue pada setiap interval tertutup maksimal B yang merupakan elemen bagian atau bagian dari interval tertutup AB yang bagian dari si R. Aku tulis aja ya, bagian R. Nah, lalu ini FT sama dengan sin T diferensialkan pada setiap interval buka A, B yang bagian dari R. Ya, karena ini notasinya aku nggak bisa ketikin ya. Nah, terus turunannya, nah berarti ini turunannya, ini aja deh. Turunan dari C adalah paste. Ini. Nah, dari situ kan kita bisa lihat nih, kalau menurut teorema nilai rata-rata itu untuk setiap X, Y yang bagian dari R itu dengan X tidak sama dengan Y terdapat bilangan C di antara X dan Y kan. Nah, sehingga kita bisa tulis di sini Fx kurang Fy per X kurang Y itu sama dengan F aksen C, sorry. Nah, sehingga di sini kita bisa tulis juga bahwa karena si FT-nya adalah sin T, jadi untuk si FX sama FV-nya adalah dari si sin tadi gitu. Jadi kita tulis sin X dikurangi, lucu kan? Dikurangi sin Y per X kurang Y sama dengan tadi turunannya adalah cos. Nah, maka turunan yang ini F aksennya yaitu cos C. Nah, dari persamaan ini kita bisa sederhanain, kita bisa tulis jadi sin X kurang sin Y sama dengan cos B. Ini udah pakai kurung.
dikali sama si X kurang Y ini. Gitu. Nah, dari sini kita mutlakin nih semua. Yang ini tadi, yang ini kita mutlakin. Ntar aku males ngetik ya. Sorry. Sorry. Jadi, nah, ini mutlak sin X, koma sin Y. Yang ini mutlak dari si cos Y. Ini mutlak dari si X kurang Y. Gitu. Nah, tadi kan diketahui juga di sini. Ada min 1 kurang dari sama dengan cos X kurang dari sama dengan 1. Maka nilai mutlaknya yang ini itu adalah mutlak cos C kurang dari sama dengan W sama dengan ini. Pokoknya ini maksudku adalah kurang dari sama dengan ya. Gimana bikinnya? Pokoknya itulah. Bukan kurang dari, tapi kurang dari sama dengan. Punten. Nih, aku kasih ini aja deh. Kurang dari sama dengan maksudnya karena aku tidak bisa ganti ke kurang dari sama dengan notasinya ya. Punten. Itu sama dengan 1. Kurang dari sama dengan 1 gitu maksudnya. Tidak aja deh daripada aku ini ya bikin ambigu. Nah, gitu. Nah, sub itu si cos X mutlak cos C kurang dari sama dengan 1 ini adalah persamaan si mutlak sin X kurang sin Y sama dengan cos C mutlak cos C kali mutlak X kurang Y tadi. Yaitu diperoleh ini. Okay. Itu yang tadi kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan tipe sama dengan 1 dikali dengan nah ini tadi mutlak X kurang Y sehingga diperoleh nilainya yaitu ini yang mutlak sin X sin Y kurang dari sama dengan mana sih mutlaknya nah gini nempel Tuhan mana dia nah ini catatanku hilang kurang dari sama dengan Kak hadir Oh, layarnya saya putih ya. apa Layarnya putih aja gitu. Oh, udah. udah Nah, udah. aman Aman. ini aku lagi mengetik aman berarti ada ketikannya oke sip oke aku lanjut ya nah karena tadi ini persamaan terakhirnya itu adalah ini mutlak sin X dikurang sin Y sama dengan mutlak cos C dikali cos mutlak X kurang Y kurang dari sama dengan 1 dikali mutlak X kurang Y maka persamaannya kita sederhanain jadi sin X mutlak sin X kurang sin Y kurang dari sama dengan mutlak ini X kurang Y. Ini disclaimer punten karena aku ngetik di laptop, jadi aku nggak bisa bikin notasi kurang dari sama dengan ya. Oke, nah kita asumsiin gini loh, jika X sama dengan Y, oke, maka yang sin mutlak sin X kurang sin Y ini dan mutlak X kurang Y ini sama dengan 0. Aku bikin teks baru di sini deh ya. Tada, saya bikin teks baru. Nah, sini. Wait a second. Nah, jika jadi X sama dengan Y, maka mutlak sin X kurang sin Y dan mutlak X kurang Y itu sama dengan 0. 0. Ih, bentar. Kenapa ininya? 0. Nah, gitu. Nah, sehingga 0 itu kan lebih kurang dari sama dengan 0 juga gitu. Yang berarti ketaksamaan tetap itu berlaku. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pernyataan ini, sorry aku pakai si highlight. Samaan ini, si mutlak sin X kurang sin Y kurang dari sama dengan mutlak sin X
sin X mutlak X kurang Y itu benar adanya gitu loh untuk setiap X, Y yang merupakan elemen dari itu. Oke. Nah, ini teman-teman buat buat ngerjain yang soal ini tuh boleh banget yang si teorema ininya nih itu tuh boleh ditulis dulu ya. Jadi ini kan aku langsung ke intinya gitu loh. Langsung pakai misal gini 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 gini. Tapi nanti mah kalau teman-teman mau ngerjain pakai teorinya pun boleh. Kalau kayak gini juga tidak apa-apa. Oke. Oh, halo Kak Fadil. Oke. Nah, jadi benar. Kesimpulannya, aku tulis dulu kesimpulannya. Kesimpulannya, pernyataan yang tadi ini mutlak sin dari sini mutlak sin X kurang sin Y. Maksudnya ini kurang dari sama dengan mutlak X kurang Y itu benar adanya gitu loh. Pernyataan ini tadi itu benar adanya untuk setiap X, Y elemen N gitu. Oke. Sip, ini cara pembuktiannya. Kita pakai pemisalan bahwa si fungsi ini tadi, ini kan ada petunjuk langsungnya gunakan fakta fungsi X, sin X itu kontinu dan terdiferensialkan. Nah, jadi pakai ini. Oke, tarik bentar pulang. Jadi untuk yang nomor satu ini kan ngomongin teorema nilai rata-rata. Nah, dikasih pernyataan kan, yaitu mutlak sin X kurang sin Y kurang dari sama dengan mutlak X kurang Y untuk setiap X kurang Y elemen dari R. Note-nya adalah itu langsung ditunjukin aja gitu, langsung gunakan fakta kalau sin X itu kontinu dan terdiferensialkan di R. Dan juga ada batasannya, yaitu si ini min 1 kurang dari sama dengan cos X kurang dari sama dengan 1. Nah, ini punten karena aku ngetik di laptop, jadi aku nggak bisa bikin notasi si apa kurang dari sama dengan ya, makanya aku tulis di sini. Tapi nanti teman-teman mah pakai notasi ya. Itu. Aku pakai pemisalan di sini. Nah, aku pakai pemisalan fungsi yang ini, yang si sin X ini adalah Ft sama dengan sin T. Nah, Ft-nya sendiri yang sin T itu kontinu cenah kan. Nah, kontinu pada interval tertutup. Oke, karena gini, gunakan fakta sin X ini kontinu. Jadi kalau kontinu dia di interval tertutup, tapi dia juga terdiferensialkan. Maka dia itu terdiferensialkan pada interval buka. Nah, lalu kita cari turunannya. Oke, turunan dari si sin T ini adalah cos T. Nah, ini pakai yang teorema rata-rata, pakai ini yang turunan fx dikurang fy per x kurang y sama dengan kan turunannya nih si f aksen c. Nah, fx sama fy-nya ini apa? Kayak ini kan tadi si sin x ini. Nah, kita input substitusi deh ke sini. Maka jadinya sin x kurang sin y per x kurang y sama dengan turunannya tadi apa? Yaitu cos kan? Nah, itu adalah cos C. Kita rapihin aja persamaannya. Yang tadi di sini si X kurang Y itu digabungin sama si cos C. Atau enggak bahasa matematikanya adalah kita memperlakukan kedua ruas itu dengan mengkalikan X kurang Y. Gitu. Jadi biar habis aja pecahannya gitu kan untuk menghilangkan pecahan. Nah, maka yang di ruas kirinya jadi sin X kurang sin Y. Yang ruas kanannya jadi eh, cos C dikali X kurang Y. Nah, ini dimutlakin nih semua. Oke, dimutlakin semuanya. Maka diperoleh jadi mutlak sin X kurang sin Y sama dengan cos C, mutlak cos C kali mutlak X kurang Y. Nah, hasilnya, ini pakai pemisalan, sorry, ini pemisalan. Kalau si mutlak cos C ini kurang dari sama dengan 1, maka, nah di sini jadinya, kok mainin, jadinya mutlak apa namanya bukan pemisalan sih jatuhnya, sorry, yang ini yang lain ini itu adalah dari sini, dari si min 1 kurang dari sama dengan cos X
kurang dari sama dengan 1. Nah, maka nilai mutlaknya itu adalah ini mutlak cos C kurang dari sama dengan 1. Nah, diperoleh jadinya disubstitusi ke persamaan mutlak tadi yang di sini, yaitu jadinya sin X mutlak sin X kurang sin Y sama dengan mutlak cos C kali mutlak X kurang Y kurang dari sama dengan 1 dikali mutlak X kurang Y. Nah, maka di sini kita sederhanain jadinya mutlak sin X kurang sin Y kurang dari sama dengan mutlak X kurang Y. Nah, di sini pakai pemisalan lagi. Misal, jika X sama dengan Y, maka yang si sin X sin Y dan si X kurang Y ini itu sama dengan 0. Jadi kesimpulannya adalah si pernyataan ini itu benar adanya gitu. Oke, aman teman-teman? Ada mau tanyain dulu nggak nih tentang kalau berisik ya? Aku lagi di luar nyolong wifi karena kuota habis. Di record lagi nggak apa-apa deh. Kalau ke aku datang, hai. Nah, nggak apa-apa, aku kan nanti jadi mentor paling apa adanya dan paling jujur ya sama kalian. Feedbacknya macam-macam aku nggak peduli. Oke, aku lanjut ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Nomor 1, bentar nih. Main lanjut-lanjut aja deh, bentar. Kenapa punten sampai? Aman. Oke, sip. Ini aku sambil makan es krim, maaf ya. Pada sambil makan juga tuh nggak enak, aku makan sendiri. Udah pada makan belum? Oke, makan. Aku udah. Oke, kalau gitu. Terus, wait. Nah, nomor 2. Gunakan aturan L'Hopital untuk mengevaluasi nilai dari si limit W menuju min 4 dari sin T W per W kuadrat kurang 16. Oke. Ini, bentar. Ini bisa macam-macam sebenarnya sih alurnya ya. Yang pertama, kita bisa substitusiin si kita bukan substitusi sih, tapi kayak ngebuktiin dulu gitu kan. Kayak ini itu bentuk limitnya bagaimana gitu kan. Nah, kalau kita substitusi si W sama dengan min 4 ke fungsinya yang yaitu si sin pi W per W kuadrat kurang 16, otomatis itu 0 per 0 kan. Nah, dari situ maka kita gunakan si L'Hopital gitu. Oke. Sama punten pakai teks lagi apa? Oke. Kalau pakai L'Hopital kudu kumaha? Atas bawahnya nih si fungsi ini kan ibaratnya aku tulis deh ya, fx-nya itu adalah si ini kan. Bikin pi-nya gimana lagi ya, Tuhan. Ya udahlah, apa adanya ya, maaf banget lagi. Sin pi W. Ini gara-gara nggak bawa tab jadinya begini. Nih, gx. Tuhan mana ini ya? Gx-nya yaitu yang W pangkat jadi ini pangkat 2 kurang 16 ya kan, kita turunin satu-satu. Nah, kalau yang si X-nya berarti F-nya berarti F aksen X berapa terhadap si W ya, turunan dari yang ini sin pi W jadinya pi cos pi W. Tahu sendiri lagi ya. Maksudnya pakai notasi tuh bikin aja deh Jihan, padahal mah bisa deh, tapi masalah mouse jelek ya udah deh. Ketawa banget lagi aman, maaf ya guys. Nah, kalau turunan VG-nya Jihan bener-bener berapa turunan G-nya? Gampang. Itu 2 W. Nah, otomatis kita punya limitnya bagaimana berarti? Berarti kan limit dari W menuju masih pakai aja dah. Nah, menuju min 4
Dari apa? Dari yang V ini tadi, yang turunannya, yaitu P cos PW per 2W. Kok 2X, 2W? Nah, sekarang kita substitusiin si W menuju min 4 ini ke persamaan ini tadi. Maka jadinya itu, tuh sini ya, P cos P, nah dalam kurung min 4, min 4 per 2 dikali min 4 sama dengan jadinya kan P cos min 4 P per min 8. Min 7 korupsi saya. Nah, karena ada karenanya bentar. Mana catatan aku? Wait. Nah, karena si cos ini, nih kita lihat dari si cos ini ya. Nah, cos min 4pi itu kan ibaratnya kayak apa namanya? Cos 4pi, itu nilainya 1, ya kan? Yang ini, maka sorry kita tulis lagi di sini. Jadinya pi dikali 1 per min 8 sama dengan jadinya min pi per 8. Nah, jadi kesimpulannya hasil dari si persamaan ini, persamaan hasil dari limit ini adalah ini min pi per 8. Ntar, tulis ini aja. Semoga bagus. Set. Fish. Belum apa udah menyeng dia Tuhan. Dan lama. Mouse-nya ya dong bersahabat dong ini ya. Min pi per 8. Nah, gitu. Oke. Menggunakan aturan L'Hopital ini cukup sederhana, teman-teman pasti bisa. Oke. Aman L'Hopital? Ada yang mau ditanyain dulu? Aku enggak, Kak. Oke. Saya siapa Kaulan? Ada yang mau ditanyain dulu nggak aturan L'Hopital? Aman. Oke. Oke. Nah, nomor 3. Lama. Nah, nomor 3. Jika F continue pada interval tertutup A, B dan F aksen lebih dari 0 dan untuk semua X elemen interval tertutup AB, tunjukkan kalau akar F terintegralkan pada interval tertutup A, B. Petunjuk terlebih dahulu tunjukkan bahwa akar F itu continue. Coba. Kumaha teman-teman untuk nomor 3. Dibuktiin dulu kalau dia continue. Kudu kumaha kalau ngebuktiin ya. Dia punya limit kali ya. Kalau Aku sih F continue. Aku pakai pendekatan langsung ke definisi kekontinuan sih. Bisa. Pakai limit bisa tapi aku nggak ngerti kalau pakai limit. Bisa pakai definisi boleh. Boleh pakai definisi karena aku juga waktu itu ngerjain pakai definisi juga sih. Boleh pakai definisi, boleh pakai limit. Nah, gampangnya adalah definisi sebenarnya. Itu. Jadi ibaratnya dari si ini, si akar F ini, kita tahu kalau misalkan si fungsi akar kuadratnya ini adalah, kita pakai pemisalan ya. Dan kita pakai pemisalan. Misal, yaitu ini adalah G. T. Bikin akarnya gimana? Pokoknya akar T, ya kan? Gitu. Nah, misal. Nah, dengan wait a second. Nah, adalah fungsi continue untuk semua T yang lebih, nah, koma. T lebih dari, Tuhan, tapi kayak gimana sih aku? Lebih dari sama dengan 0. Tuh. Nah, katanya kan kita harus tunjukin kalau misalkan si akar F itu continue. Nah, kita ibaratnya bisa langsung ngejelasin aja sih pakai definisi kan, karena F continue pada interval tertutup AB dan si fx-nya itu lebih dari 0 pada interval tertutup,
maka fungsi f adalah komposisi dari dua fungsi kontinu gitu loh. Nah, wait, jadi gitu. Maka fungsi f-nya itu adalah komposisinya. Jadi kita bisa tulisnya gini. Wait a second. G fx sama dengan akar f x itu. Ini pakai apa namanya teorema yang komposisi ya? Wait a second nggak sih? Oh, Mm, karena F-nya kontinu. yes, itu. Maka Nah, akarnya juga pasti kontinu. bisa. Nah, teorema komposisi fungsi kontinu itu kan jika fungsi f kontinu di x0 dan fungsi g kontinu di fx0, maka kan fungsi g o f itu kontinu di x0 kan. Nah, karena tadi ini adalah si f-nya ini kontinu di interval tertutup a, b, dan si gt tadi nih yang aku pakai pemisalan, akar t itu kontinu di f interval tertutup a, b yang bagian dari interval terbuka 0, hingga, maka akar f ini adalah kontinu gitu. Bisa pakai itu. Dan aku baru ketemu. Oke. Oh, itu cara yang Kayito itu ya, yang Kayito bilang ya, pakai komposisi ya? Iya, Oh, aku baru ya tahu itu maksudnya. Aku bilang kayak apa sih komposisinya dikomposisiin? Oh gitu. bisa. Itu dia makanya aku baru ketemu yang lebih enak lagi lah gitu. Maksudnya bisa pakai si komposisi itu untuk membuktikan kontinu tadi gitu. Jadi pakai pemisalan dulu gitu. Ntar diketikin nggak ya? Diketikin sih harusnya biar enak. Kayaknya aku lawak banget hari ini, kita pakai asas santai boleh nggak? Boleh kayak santai aja Kak. Iya bener-bener ya. Ya ampun, bentar. Tadi ini kan si GFX itu. Nah, akar X kita pakai teorema komposisi fungsi kontinu. Oke. Nah, isinya apa tadi? Jika fungsi f kontinu di x0, ya maksudnya itulah ya, dan fungsi g kontinu di f x0, f-nya ketinggalan. Mana f-nya? Nah, maka fungsi komposisi GOF, oh ya maksudnya GOF, atau ini tadi kan yang si G F X, ininya hilang. Nah ini itu kontinu di X0 tuh. Ini teoremanya. Nah tadi karena F kontinu, kayak enakan pakai jam tangan, kontinu di, karena tadi kontinu pada, bukan di, kontinu pada interval tertutup A, B, dan tadi GT itu yang sama dengan akar T tadi, kontinu pada ini tadi F A, B. Nah, wait. Ini ada bagian wait. Ini 0, hingga ya. 0, jadi kok 90 sih? Bentar. 0, hingga. Wait a second. Ini kok jadi kok? Nah, 0. Mana tadi? Maka akar F itu kontinu pada interval tutup A, B. Itu. Ini yang baru pertama ya. Sini aku pindah dulu deh. Turun. Nah, ini kita untuk nunjukin dulu yang awalnya. Tunjukin kalau dia adalah kontinu di akar F-nya. Sekarang kedua, kita tunjukin kalau si akar F ini terintegralkan. Kumaha teoremanya dulu. Teorema keintegralan. Pakai itu Nah, aja kalau dia
kalau dia terdiferensial di suatu selang, maka dia terintegralkan di selang tersebut. Aku pakai yang itu. Bisa. Nah, atau gini aku ketikin. Teorema keintegralan. Oke. Jika suatu fungsi H bilang deh ya, ini continue. Nah, pada interval tutup dan tertutup. Gimana sih ini aku? Nah, mulai. Bentar, ini ada masalah dengan mouse saya. Kenapa? Jangan mempersulit saya, tolong. Tertutup dan terbatas. Oke, di interval tertutup A, B. Coba. Ih, Tuhan. Mulai. Nah, ini. Maka, fungsi H ini terintegralkan, atau istilahnya, ini pakai Riemann ya sebenarnya. Terintegralkan atau Riemann pada interval tertutup tadi. Oke, di A, B. Nah, gitu. Kita kan udah tentuin, oke? Dari si step awalnya nih, membuktikan kalau F itu adalah fungsi kontinu. Nah, dari si teorema tadi ini semua pakai teori ya, nggak pakai hitungan Riemann segala macam, ini pakai definisi semua. Nah, dari apa tadi, dari langkah awal, dari langkah awal yang sudah dibuktikan bahwa akar F adalah kontinu, maka berdasarkan, aku sambil ini ya, kayak apa sih, kasih gambaran kalau teman-teman mau menjawab secara menceritakan gini ya, makanya jadi aku punten ngetiknya agak lama. Berdasarkan teorema, kemana dia? Nah ini keintegralan, nah, karena akar F kontinu, kan sudah yang awal F kontinu kan, maka berdasarkan ini karena akar F kontinu pada, ini aja langsung A, B, maka akar F terintegralkan, ketutupan ini, terintegralkan pada interval tutup A, B. Mana sih? Nah, ini. Itu aja simpelnya. Untuk yang nomor 2. Ya, nomor 2, 3. Korupsi saya. Nomor 3, sorry. Nah, jadi yang si nomor 3 ini, itu caranya macam-macam ya. Oke. Lagi-lagi yang aku bilang, analisis caranya tergantung teman-teman. Ini aku kasih yang versi ceritanya. Gitu loh. Ini versi pakai definisi. Definisi ada yang pertama, ini. Nah, ada yang pakai si teorema komposisi. Innalillahi. Kenapa lagi? Bentar. Ini teorema komposisi. Nah, salah ini juga ada saya. Nggak usah pakai ini. Komposisi fungsi kontinu. Kurang I, tipe maaf. Dan teorema keintegralan. Gitu. Oke. Ini maksudnya Tuhan. Nah, wait. Nah, itu. Ini jawaban menggunakan definisi. Boleh pakai hitung-hitungan, gak apa-apa. Pakai uji limit dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan ada yang mudah, pakai yang mudah aja lah ya. Gitu lah. Asal teman-teman menceritakannya tuh runut aja. Gitu. Oke. Karena ini diminta terlebih dahulu tunjukkan bahwa F ini kontinu. Jadi teman-teman harus nunjukin dulu kalau dia kontinu. Sederhananya gitu aja. Oke, ini udah dikasih note-nya. Nah, dari kita buktiin secara kontinu, dia kontinu atau enggak, gitu, baru masuk ke
pernyataan yang dimintanya yang terakhir ini. Benar nggak dia terintegralkan di interval tutup A, B, kayak gitu. Oke? Aman? Eh, aman, agak beda dengan caraku sih, tapi benar juga sih lebih gampang gini ya. Itu dia, makanya analisis mah kan aku bilang. Kayak Cara dihitung ya. aku malah nurunin dia lagi terus saya jadi kayak pusing. Aku aja pas baca kayak sambil aku ngeliat cara aku sambil baca kerjaanku kemarin tuh kayak kok aku bisa mikir gini ya, ini dapat dari mana sih? Wih, gila keren banget tempat wangsit dari mana tuh? Gak tahu itu kayaknya dari AI deh. Aduh itu kan sama aja sih sebenarnya mah mau pakai cara apapun ya kalau kalau aku pribadi aku tidak bikin pusing gitu loh maksudnya nggak bikin pusing cuman ada kalau Tapi pakai yang hitung boleh definisi tapi boleh kok kenapa cara tuh? mastiin bahwa fx-nya itu sama dengan x kan kita oke, dia kan udah pasti terintegralkan nih si ft-nya. Mm-mm, Ft-nya kan yang diintegralin itu kan si ft-nya. mm-mm, Ft-nya udah pasti terintegralkan. Oh, karena akar bentar. Iya, maksudnya itu kan disuruh nunjukin bahwa si fx sama dengan x. mm-mm. Cara kita nunjukin fx sama masa Itu nomor konklusi 4 nggak sih? akhir bisa fx sama dengan x. Kalau pakai cara itu kan kita cuma membuktikan bahwa dia terintegralkan. Si integral ft-nya itu terintegralkan. Ini nomor 4 nggak Terus, sih yang dibahas? Nomor 5 nggak sih? oh, sorry. Oke, aku udah nomor 4. Oh, maaf. Maksudnya kayak, kok caranya beda tapi masuk akal gitu. Oh iya, sama-sama ngomong integral, sorry Kak. Maaf, oke. Tidak Aduh, mindful. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, makasih. Aku makan es krim dulu. Ini beneran dia lucu banget ya. Lah, ampura ya Pak ya maafin bisa. Nggak yang FT mah yang kita buktiin si fx sama dengan x itu yang nomor 4. Ini masih nomor 3. Bisa nomor kita lanjutnya nomor 4 oke. Maaf. Ngunyah dulu. Nah, nomor berapa? 4. Saya sendiri jadi keder. Kita nomor 4 nih. Kita punya misal efek didefinisikan, terdefinisi dan continue. Nah, pada interval setengah nih tertutup dari nolnya, berarti dia bisa apa namanya ditulisnya kayak gini kan. Wait, tung. Nah, nol itu nol, Jihan. Nol, menenduk. Nah, nol, kia. Nah, kurang dari sama dengan X. Nah, ini kurang dari tak hingga piung, nggak tahu pokoknya sampai berapa gitu kan. Nah, dengan si fx itu tidak sama dengan nol dan setiap x itu lebih dari nol jika nah, fx kuadrat itu sama dengan 2 integral 0 menuju x dari ft sama ft dt gitu. Untuk setiap x lebih dari nol tunjukkan bahwa fx sama dengan x setiap x lebih dari sama dengan nol. Cerita dulu ya. Untuk yang waktu aku zaman dulu ngerjain ini, for your information, aku main main ilangin aja gitu loh. Main ilangin si pangkat itu pakai akar. Dan itu akhirnya aku pusing sendiri. Dan ya udahlah intinya aku olap sendiri lah sama si nomor ini gitu. Dan akhirnya aku menyerah. Tapi setelah sekian lama, setelah aku iseng-iseng sebelum ini ya, sebelum apa namanya belajar bersama dan yang sebelum tahun lalu diminta sama apa Pak Bahri juga tuh buat ngehandle ini analisis 2, aku tuh penasaran sebenarnya gitu kan. Nah, aku kepo-kepo lah. Singkatnya gini, stepnya kita tunjukin dulu atau kita pembuktian kalau mau nunjukin si efek sama dengan X ya kan. Nah, kita pakai pemisalan. Kalau si fx itu terdefinisi dan continue pada ini tadi statement ini punten. Stabilain dulu. Ini FF itu terdefinisi ini kata kuncinya ya kan nih tung. Nah ini kata kuncinya semua yang bakal kita pakai. Oke, gimana cara nyelesainnya? Nah, cara nyelesainnya adalah kita punya persamaan ini kan si fx kuadrat sama dengan 2
itu sebagai konstanta, terus integral dari 0 menuju X dari FT dt gitu. Nah, karena F-nya tadi continue, kan ini syaratnya tadi, F-nya ini continue, jelas di bagian sini, ya kan? Berarti si nolnya itu tertutup, nah hingganya nggak tahu berapa, gitu. Nah, berarti ini ruas kanan, yang ini, itu mendefinisikan suatu fungsi dengan batas atas X. Nah, kita bisa menggunakan teorema dasar kalkulus 1 gitu, yang menyatakan bahwa fx sama dengan integral A menuju X dari HT dt dan H adalah kontinu, maka fx sama dengan Hx. Bentar, punten, minta waktunya buat aku ngetik. Oke, teorema dasar kalkulus. Oke, isinya apa? Nah, isinya tadi jika f x kenapa lagi? Enggak apa, aku gimana baca chat, sorry. Oh, lucu banget sih kayaknya hari ini Tuhan maaf ya jadi ngetiknya aneh banget kayak gini. Integral dari ini si pokoknya dari A menuju si X itu, kan ini AX aja lah biar cepet, nah, AX gitu, dari H T nggak pakai spasi jihan DT, nah dan H-nya cenah kontinu benar, kontinu, maka F yang besarnya nih berarti turunan dari si integral ini adalah nilai Hx dari si itu tadi si fungsinya gitu. Nah, oke, ini kata kunci di sini. Jadi ibaratnya ini adalah si fx-nya nih, ya kan? Ini integralnya, ya kan? Ini si ht-nya, dt-nya gitu. Nah, h-nya, ft-nya cina continue benar sesuai sama statement awal. Nah, itu kita bisa ibaratin maka turunan dari si yang ini, yang dari ruas kiri itu sama dengan adalah nilai dari si ft-nya, dari si ht-nya gitu, ya kan? Oke. Jadi kita ibaratnya kita turunin lah gini bentar. Agak jauh. Kita turunan dari si fx kuadrat berapa? Yaitu 2 fx ini f absen x sama dengan, nah berarti turunan, ya benar, si ininya kedua ruas itu, bentar, turunkan kedua ruas. Nah, berarti kita harus menurunkan kedua ruas ini, ya kan? Yang ini kita turunin, yang ini juga kita turunin. Maka jadinya 2 dikali F X. Itu. Oke, ini diturunkan terhadap X ya. Sorry, ini diturunkan terhadap X. Turunkan kedua ruas. Ruas jihad Allah terhadap X. Gue tipe mulu ngetiknya kenapa sih? Maafin. Nah, ini. Nah, dari sini kita boleh banget membagi kedua sisi dengan 2 fx. Gitu. Oke, berarti yang di sini, aku tulis ulang lagi deh ya. Kedua ruas dibagi oleh 2 fx. Nah, oleh, nah ini pakai kekuatan kompas. Berarti kan pakai si 2 fx. Dan yang ini juga dibagi 2 fx, betul? Nah, maka dari situ kita tetap, kalau kita sederhanain kita dapatnya jadinya ini kan habis, maka jadinya f aksen x sama dengan 1 gitu untuk setiap x lebih dari 0. Nah, kita integralkan, nah yang ini Gusti itu sahabat gue. Sorry. Nah, yang ini kita integralkan nih. Maka diperoleh apa kalau misalkan si f aksen x sama dengan 1 diintegralkan? Hasilnya adalah
integral 1 dx, betul? Ini kan bukan hasilnya, sorry. Ini kan diintegralkan. Nah, bentar. Integralkan ini diperoleh integral 1 dx kan. Hasilnya adalah fx sama dengan x tambah mana sih? Tambah c. Betul? Udah beres belum menurut teman-teman? Udah beres atau belum? Sampai sini. Pembuktiannya. Belum, harus ngapain? Belum. Harus buktiin C-nya 0. Nah, betul. Kita ngebuktiin atau istilahnya gampangnya adalah kita mencari C-nya dulu berapa gitu kan. Nah, tadi udah di-fill lagi C-nya berapa. Nah, Oh iya. C-nya Tapi C-nya kan 0. tuh nyarinya untuk fx doang, jadi kan pasti x C-nya harus 0. Masuk sih. Tapi betul C-nya adalah 0. C-nya adalah 0. Caranya, jadi cerita aja deh. Cerita aja deh. Nah, jadi untuk untuk mencari si C-nya itu, kita bisa pakai limit kanan kiri. Pakai limit kanan aja, sorry. Pakai limit kanan, yaitu limit dari si fx kuadrat ini. Dari x menuju 0 pangkat plus gitu. Oke. Kalau limit yang ruas kiri, berarti limit juga ruas kanan, ya kan? Nah, karena dari si f continue, berarti limitnya sama dengan sama dengan f0, betul? Nah, berarti yang si ruas kirinya, yang ini, itu jadinya f0 kuadrat. Nah, yang ruas kanan, itu 2 dikali integral ini 0 menuju x dari f0. Nah, f0 dt. F dt itu 0 kan? Berarti 2 kali 0 sama dengan 0. Maka kita peroleh f ininya. Sorry. F 0. Nah, ini harus pakai kuadrat dulu. Wait. Sih kok nggak mau? Nah, 2 sama dengan 0. Nah, berarti kalau misalkan kita mau ngilangin si kuadratnya, ya tinggal akarin aja keduanya kan. Maka F0 sama dengan 0. Nah, kita substitusiin ke si ini tadi, yang Fx sama dengan X tambah C. Ini saya tarik. Nah, ini. Nah, substitusi. Belum akbar. Substitusi. Nah, F0 ke Fx C. Maka diperoleh C sama dengan sama Tuhan. Kenapa sih ininya? Sama dengan 0 gitu. Nah, udah kan beres, berarti C-nya udah ketemu dan si persamaannya juga udah ketemu. Nah, kalau C-nya 0 berarti Fx-nya sama dengan ya X gitu. X-nya kok X gede tiba-tiba. Nah, atau ya betul. Nah, karena si F0 sama dengan 0 dan Fx sama dengan X, nah berarti dapat disimpulkan bahwa ya Fx ini tadi benar untuk setiap X lebih dari sama dengan 0 gitu. Nah, sini deh. Tunggu, aku pindahin dulu. Oke. Ini yang nomor 4 ini dia apa namanya? Bisa pakai definisi, bisa pakai cara kalkulus juga dihitung, aman sih sebetulnya. Tidak ada itu aku kerjain kayaknya bener-bener aja, aku malah nggak pakai teorema segala macam, aku main bat aja pakai hitung-hitungan gitu kan. Dan itu tadi, ya, dan itu yang aku bilang, akhirnya aku pusing sendiri gitu kan. Aku pusing sendiri, tapi akhirnya oke, pakai definisi emang apa namanya lebih lebih enak daripada menggunakan kalkulus tadi gitu. Ini kan lebih sederhana, kalau pakai kalkulus ya tadi itu agak-agak panjang gitu doang.
Aman? Nomor 4. Aman. Hah? Aman. Oke, ada yang mau tanyain nggak? Aku enggak. Belum ada. Paula? Belum ada yang ditanyakan. Sip. Dilanjut dulu ya. Nomor 5. Tuh kan mouse-nya. Ini apa kayak harus ganti mouse deh. Karena dia tuh harus yang kayak apa ya, si bagian scrollnya itu tuh tahu bikin emosi. Oke, nomor 5. Kita diminta untuk tunjukkan bahwa jika 0 kurang dari B kurang dari 1, maka barisan X pangkat N per 1 tambah X pangkat N itu konvergen seragam pada interval tertutup 0, B, tapi tidak konvergen seragam pada interval tertutup 0,1. Gimana? Langkah satunya, coba step buat uji konvergensi. Ini ada 3 step. Ada 3 step aja yang jelas. Step 1, Aku apa? pakai uji M lagi, Kak. IM. Uji MW stress. Jadi Lebih singkat ya. Jadi dijabarin dulu fungsinya, dijadiin fungsi sepihak dulu, fungsi piecewise function dulu. Bisa sih. Bisa sih. Lebih ringkas ya. Aku sih nggak tahu cara aslinya gimana, aku nggak ngerti. Terus kayak lihat di modul dia pakai fungsi M, terus kayak lihat di YouTube nggak sama sih soalnya, cuman dia pakai fungsi M juga, jadi kayak bisa deh dimodifikasi dikit sesuai sama yang di modul. Soalnya modul tuh bener-bener kayak cuman nggak ngerti aku caranya, kayak aku pas ngebaca aja udah kayak ini apaan sih. Tapi dia pakai uji M juga sih. Bisa Nah, pakai kalau sih. kajian gimana? Aku pakai limit. Oh, coba. Aku belum tahu itu. Aku pakai limit. Jadi pertama step 1 itu pakai limit dulu. Oke. Pakai limit. Tentukan limit. Nah, ini tentukan limit step 1. Step 2, nah, baru masuk ke uji konvergen konvergen seragam di interval tutup yang ini. Apa tadi si 0,1. Berapa 0,1 ini kan dari yang ini. Oke, step 3, korupsi mulu menurut saya tuh kan. Nah, baru uji konvergen seragam di pada, jangan kayak aku ya, sebisa mungkin kayak kata di itu dihilangkan di jawaban analisis, atau harus pakai kata pada gitu kan. Oke. Ini pada 0, B terus dengan tadi ini 0 kurang dari B kurang dari 1 cenah. Nah, ini step yang bakal dipakai kalau aku. Tapi ini teori ya, apa hitung-hitung. Ada sih hitung-hitungannya, tapi bisa pakai apa namanya? Teori lah gitu. Jadi kalau yang uji limit gini, kita uji dulu untuk X sama dengan 0. Dari si apa namanya? FNX-nya. FNX-nya kan ini. Kan? Nih, sorry ya kalau ada suara-suara ini lagi bikin apa sih itu kafe? Ngeblend ya. Sorry, lagi ngeblend bagian kafenya jadi gandeng. Lagi di kafe sih, sorry maaf ya. Nah, jadi kita uji limitnya menggunakan fungsi apa sih ini? Si fnx per 1 tambah fnx. Fnx itu adalah x pangkat n per 1 tambah x pangkat n itu. Nah, karena x-nya sama dengan 0, berarti kita ketika substitusi ke fungsi ini, maka semua jadi 0 kan? Maka aku tulisin aja ya. Oke. Ini deh. Ini f sama dengan 0 sama dengan limit
n menuju hingga oke, dari si ini tadi yang si x n per 1 tambah x pangkat n. Tuh. Berarti si n-nya, x-nya semua ganti jadi 0 kan, maka jadinya adalah 0 per 1 atau dengan 0. Itu jika ini x-nya sama dengan 0. Gitu. Oke. Lalu kita uji lagi untuk yang si 0 kurang dari x kurang dari 1. Nah, dari sini simpelnya, karena si mutlak x itu kurang dari sama dengan 1. Nih, aku pakai pemisalan. Bukan pemisalan sih, karena kita tahu mutlak x, kan nggak kepencet, maaf, itu kurang dari 1, maka limit sorry, tadi apa, n menuju hingga dari si x pangkat n itu sama dengan 0. Tuh. Jadi diperoleh untuk yang fx sama dengan limit n menuju hingga dari ini tadi x pangkat n. Ini aja nih, biar cepet. Oke, itu sama dengan 0 per 1 tambah pertama. Nah, 0 sama dengan, ya 0 juga, gitu loh sebetulnya. Oke. Sekarang kita uji yang ketiganya, untuk x sama dengan 1. Nah, substitusiin tadi ke ini, limitnya. Berarti ini sama dengan F1 kan? Kalau F1 jadinya 1 per 1 tambah 1. Yaitu 1 per 2. Nah, maka fungsi fx-nya ini pada interval tertutup 0,1, itu kita punya fx-nya adalah, hari ini harusnya yang pakai perawal sih, tapi adalah nih fx, ini ada 2 ya. Fx-nya ini, aku pakai ini aja deh. Tung. Gitu. Beda arti sih sebenarnya, tapi maksudnya menunjukin kalau ada 2 nilai gitu. 0 jika bukan jika dong, untuk Allahu Akbar. Ini 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 1. Terus ini fx. Nilainya adalah 1 per 2 untuk x sama dengan 1. Itu. Ini baru yang step satunya atau uji limitnya. Kita mencari nilai limit dari si fnx ini atau dari si fungsi barisan ini dari ini intervalnya, yaitu kalau x sama dengan 0 berapa, kalau yang tadi ini x kurang 0 kurang x kurang dari 1 itu berapa. Nah, kalau untuk x sama dengan 1 berapa? Itu. Nah, ternyata kalau misalkan x sama dengan 0 nilainya 0, kalau yang antara ini 0 kurang x kurang 1 itu sama dengan 0 juga. Nah, kalau x sama dengan 1 nilainya adalah setengah. Nah, maka kita peroleh si fungsinya, si fx ini ada 2. Berarti fx itu sama dengan 0 untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 1. Dan fx sama dengan setengah untuk x sama dengan 1. Itu. Oke. Lalu yang kedua tadi adalah uji konvergen seragam pada 0,1. Nah, ini kan ada teorinya, yaitu sebuah barisan fungsi fn, fungsi kontinu, konvergen, seragam ke fungsi f itu di suatu interval hanya jika fungsi limit f itu kontinu di interval itu, gitu. Ibarat intervalnya kita asumsikan i lah ya, gitu. Jadi suatu fungsi f tadi apa namanya, konvergen seragam ke fungsi f di suatu interval i hanya jika limit fungsi f kontinu pada i, nah gitu. Nah, di sini kan kita dapat fx-nya itu pada
yang kita peroleh pada tadi 0,1 yang tertutup itu nggak continue di X sama dengan 1. Kenapa? Karena tadi nilai F1-nya sama dengan setengah ini. Itu karena 0 tidak sama dengan setengah, maka fx itu discontinue itu sebutannya gitu atau tidak continue di X sama dengan 1. Nah, karena fnx ini adalah fungsi continue istilahnya, tapi fungsi limit tidak continue pada apa namanya? Interval tertutup 0,1, maka berdasarkan teorema konvergen itu nggak konvergen seragam sebetulnya di 0,1. Berarti memenuhi dong statement ini. Kagak? Eh, dia Ini nanti konvergen akan di apa nanti aku 0,2. ketikin. Ini yang pembuktian ini. Lupa. Oh, yang Pakai yang kita lain. mulai dari belakang dulu, Kak. Iya. Oke. Nih, kan tadi ini stepnya nih. Ya kan? Tung, 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 Oh tung, ya, tung, tung, gitu. Aku kenapa? ya Ya bisa, kan? Kak. Yang pertama apa inisi limitnya dulu, terus kita buktiin konvergen yang ini nih yang tidak seragam. Ini kan kenapa uji konvergen? Karena kita mau menyanggah statement ini kan. Ya, ya, betul. Nah, itu baru setelah statement ini kebukti iya atau enggaknya, baru masuk ke sini sekarang konvergen seragam pada si interval tertutup tadi nih yang 0, B gitu. Hmm. Jadi tapi gini sih sebenarnya ya tidak masalah tahu kalau mau kalian apa namanya stepnya misal nih limit pasti nomor 1 ya, nomor 2-nya mau ini dulu nih, terus baru ngebuktiin tidak konvergen seragam boleh aja sih sebetulnya nggak masalah kok kalau aku. Aku gitu sih. Tapi kalau mau dibalik dulu, misalkan kan ada statement tidak konvergen seragam dulu, dia konvergen seragam pada interval tertutup tertentu, tetapi tidak konvergen seragam pada interval tertentu gitu. Nah, itu boleh sih dibalik-balik terserah kalian gitu, sepaham aku ya. Tapi kalau mau runut emang ya dibalik dulu gitu. Kita buktikan yang si kontradiksinya. Nah, di sini kan statement awalnya adalah tidak konvergen seragam katanya. Hmm. Kita buktiin bener nggak gitu. Makanya yang step 2 ini sebutannya adalah uji kontradiksi gitu loh. Kita menguji secara kontradiksinya, berarti kalau dia tidak maka kita uji bener nggak gitu loh. Jadi dia harus benar sebetulnya secara teori kitanya gitu. Nah, tapi di sini tadi yang aku jelasin, syarat konvergen seragam itu kan hanya jika limit f itu continue di interval tadi gitu. Nah, sedangkan tadi si fx itu yang kita peroleh di 0,1 itu nggak continue di x sama dengan 1. Ini nih. Kasusnya dia ketemunya pas di sini. X sama dengan 1, kita ketemu nilainya adalah setengah gitu. Nah, dari situ kita bisa apa ya istilahnya bisa langsung tahu gitu kalau ternyata si eh, fnx ini atau si fungsi barisan ini tuh nggak konvergen seragam di 0,1 tuh. Ntar aku ketikin aja deh ya ininya teoremanya. Nah, bentar. Nih, ini yang uji konvergen. Yang kedua, step 2 aja terusnya. Step 2 itu adalah uji konvergen seragam. Ketinggalan seragamnya. Pada interval 0,1. Nah, itu teoremanya sebuah barisan fungsi kontinu. Ini Fn, oke, konvergen seragam ke fungsi f pada suatu interval i, oke, hanya jika kehalangan apa? Hanya jika, wait, nah, hanya jika fungsi, kok fungsi apa fungsi? Fungsi limit Eh, f juga, bentar saya juga continue. Nah, pada i, kenapa kak? oh, enggak, Kak. Itu apa namanya? Yang Apa? tadi yang
langkah sebelumnya yang limit n menuju t hingga dari x pangkat n per 1 plus x pangkat n itu bukannya harus hasilnya 1 ya, Kak? Yang mana? Yang ini? Yang atas, Kak. Maaf, Kak. Ini? Ini? Yang iya, Kenapa? karena dia kan harusnya di yang di penyebutnya dikeluarin dulu ya xn-nya, x pangkat n-nya. Jadi x pangkat n dibagi x pangkat n dalam kurung 1 per x pangkat n tambah 1. Wait. Bentar. Kumaha. Oh, jadi yang Kan ini si limitnya. Yang mm, dikeluarin yang mana? yang di bawah yang di penyebut. 1 tambah X pangkat N. Ya, jadi kalau dikeluarin jadi x pangkat n dalam kurung 1 per x pangkat n tambah 1. Biar di x pangkat n-nya bisa dicoret atas sama bawah. Soalnya dia nggak bisa langsung disubstitusikan, Kak. Bentar, tadi ada syaratnya kan si limit n menuju t hingga xn itu sama dengan 0. Ini. Nih, sorry. Kenapa? Karena dari si Karena ininya. Karena dari mutlak intervalnya ini. ya. Intervalnya ya. Oh ya, Iya. oke. Oh, sorry Kak, benar-benar maaf. Tapi ya sih, nggak maksudnya thank you udah dikoreksi. Tapi maksudnya kenapa dia jadi 0 tuh karena dari ini aja sih. Dari si Iya ya. limit ini. Cuma kalau Aku dari cara yang dikeluarin itu ya bener juga sih sebenarnya. Cuma beda kasus. Iya, oke Kak. Oke? Oke Kak, thank you. Sip. Oke, bentar. Aku lanjut dulu tadi. Yang ini. Uji 2-nya, langkah step 2-nya gitu. Itu kan, bentar. Nah, teoremanya kan ini. Barisan fungsi. Loh, kok jadi kuning? Suka gitu emang. Suka error gitu, aku kesel kadang. Loh, kok gitu? Kaget gitu sih, Pak. Bentar. Teoremanya kan sebuah barisan fungsi kontinu tipe malu ih. Kontinu Fn konvergen seragam ke fungsi f pada suatu interval i hanya jika punten ini harus di note hanya jika cenah mah ya kan fungsi limit f juga kontinu pada i atau pada si intervalnya. Nah, kasusnya adalah yang di sini tadi. Yang ini bentar set. Nah, yang di sini tadi yang diuji limit gimana sih Tuhan? Bentar, meong. Nah, kan ada kepotongnya gitu loh. Ya kan kepotongnya di mana? Di sini tadi di X sama dengan 1. Dia nilainya tiba-tiba setengah aja keluar gitu kan. Nah, karena dia kepotong, otomatis si barisan ini atau si X pangkat N per 1 tambah X pangkat N ini itu discontinue gitu. Discontinue atau tidak continue lah ya. Pakai ini lagi. Nah, piung. Nah, karena tadi mana sih? Karena FNX-nya tadi itu nah, bentar, karena FNX tidak continue. Nah. Ya benar. Ya, tidak continue di X. Masih tadi aku malah catatanku ini. Tidak continue di X sama dengan 1, maka barisan ini tadi, nah, aku malas ngetik, maaf ya. Ini maksudnya pijihan udah bener ya. Nah, barisan ini jelas tidak konvergen seragam pada tuh kebiasaan lu ngetiknya salah pada 0,1 gitu. Oke, hilangkan. Hapus. Nggak mau dihapus deh Tuhan, Jadi alamak. Kak, apa namanya? Apa Kalau tuh? konvergen seragam teh berarti memiliki limit yang sama ya Kak? Kan Ya, sedangkan ini setengah, kalau misalkan 0 semuanya mah berarti dia kontinu seragam gitu ya? intinya mah punya limit atau Iya, intinya continue sorry bukan limit. i Continue kalau maksudnya
ya kalau dia continue jelas punya limit kan gitu. Dia ini punya limit betul, ya kan? Tapi dia Iya. kepotong aja nilainya karena beda gitu. Ya, karena Jadi limitnya beda kan. betul. Oh Jadi iya. kalau ibarat digambar ini harusnya kan dia tetap di angka 0 ya gitu. Atau dia berlanjut lah ke si ini tadi mana X lebih dari 0 misal gitu kan. Atau si sorry 0,1. Berarti kan antara bentar aku pakai gambar deh. Sorry. Ibarat gini ya kan. Ih menyeng. Maafin Kak. Ibarat gini ya kan. Nah, di sini kan si 0 nih, ya kan? Si 1 bilang di sini. Nah, dari jarak ke sini itu nih titik-titik-titik semua ini. Nah, itu tuh harusnya dia tetap tetap nyatu begini gitu loh. Tapi tiba-tiba aja yang di sini tadi potong gitu loh nilainya tuh ada yang kepotong gitu loh antara nilainya di sini di sini nih di x,1 tadi ini x sama dengan 1 tadi ini kepotong. Tiba-tiba nilainya setengah aja nggak nol gitu loh. Gitu Kak. Yang pas Iya di ya. sini di bagian sini. Jadi yang harusnya dia lurus begini, ibaratnya dia malah aku Ya asumsikan jelok aja gitu ya. ya. Ya tiba-tiba Iya. peng aja gini tiba lah ada celah gitu loh. Nah gitu. Itu aja sih. Jadi intinya syaratnya kalau dia konvergen tuh continue, harus continue aja gitu loh. Dia konvergen harus continue karena kalau misalkan dia nggak continue kepotong, gimana dia mau lanjut konvergen konvergen kan istilahnya mengerucut kan gitu loh. Nggak nyampe ujungnya gitu istilahnya kalau dia kepotong mah. Sederhananya begitu ya, sederhananya seperti itu. Aman, Kak? Iya ya aman. Oke. Nah, sekarang si step tiganya. Step tiganya bentar, diceritain dulu step 3. Jadi kalau step 3 itu, kita kan udah beres nih uji limitnya. Terus kita juga udah beres uji dia tuh ternyata benar tidak konvergen seragam pada interval tadi tertutup 0,1. Sekarang kita uji konvergen seragam pada interval tertutup 0,b dengan 0 itu kurang dari b kurang dari 1. Jadi b-nya yang antara 0 sama 1 aja ting berapa angkanya gitu ya kan. Nah, intinya adalah untuk interval ini tadi yang tertutup 0,b itu fungsi limitnya adalah fx sama dengan 0 karena x kurang dari 1 untuk semua x elemen interval tertutup tersebut 0,b tadi. Nah, limit ini tuh continue, berarti kalau begitu limit ini, fungsi limit ini tuh continue ya kan? Nah, untuk ujinya itu bisa pakai yang si uji M itu, yang pakai supremum. Nah, supremum dari si X elemen dari interval tertutup tadi itu yang 0,b dari mutlak fnx kurang fx sama dengan, nah supremumnya berapa? Supremum dari mutlak si fnx-nya itu adalah x pangkat n kurang f per 1 tambah x pangkat n dikurangi sama fx-nya yaitu 0. Maka supremumnya adalah supremum dari x elemen interval tertutup 0,b dari x pangkat n per 1 tambah xn. Misal, si x pangkat n per 1 tambah x pangkat n ini adalah h gitu. Nah, karena tadi kita punya x itu lebih dan sama dengan 0, jadi kita punya persamaannya 1 ditambah x pangkat n lebih dari 1. Nah, untuk ngujinya, untuk membuktikan kalau misalkan si x ini, sorry, bukan untuk menguji, tapi untuk X yang elemen dari interval tertutup 0,b itu ada beberapa inilah ya, aku bisa bilang sebagai syaratnya lah gitu. Karena X lebih dari sama dengan 0, maka X pangkat N lebih dari sama dengan 0 juga. Ini ntar aku ketikin ya, biar teman-teman ini bisa nyatet juga. Nah, terus yang kedua itu karena 1 tambah X pangkat N ini di penyebut selalu lebih besar dari 1, maka X pangkat N di pembilang lebih besar dari X di pembilang, sorry. Maka HX adalah fungsi yang menaik dari pada interval tertutup 0,b. Nah, nilai maksimum HX itu dicapai batas kanan interval yaitu X sama dengan B atau istilahnya gampangnya bisa kita tulis M itu sama dengan si HB-nya, jadi tadi X sama dengan B ya, sama dengan B pangkat N per 1 tambah B pangkat N. Nah, kita hitung limitnya dari si M tadi itu yang B pangkat N per 1 tambah B pangkat N.
Nah, itu jadinya limit N menuju tak hingga dari B pangkat N per 1 tambah B pangkat N. Nah, tadi syaratnya itu apa? Yang ini kan, punten. Tuh, nih. Nggak mau dia. Itulah ya, yang ini. Nah, itu. Nah, karena 0 kurang dari B kurang dari 1, maka limit. Nah, balik lagi yang kayak ini tadi. Limit menuju tak hingga dari B pangkat N itu sama dengan 0. Jadinya limit M itu yaitu 0 per 1 tambah 0, yaitu jadinya 0 juga. Karena si limit M tadi itu sama dengan 0, jadi barisan X pangkat N-nya itu konvergen seragam pada 0, B. Itu ceritanya. Sekian dan terima kasih. Gak bercanda dong, ditulisin dulu dong biar ngerti mereka gimana sih. Astagfirullahaladzim. Ntar aku ketikin. Ini step 3 sekarang. Jadi si step 3 ini, cara yang dipakai itu adalah kita pakai, apa namanya, asumsi lah. Bisa aku bilang bahasa sederhana atau bahasa manusianya adalah asumsi gitu loh. Kita mengasumsikan kalau si eh, X pangkat N ini tuh adalah HX tadi gitu ya kan. Nah, itu karena tadi, bentar sini, step 3 gini aja deh langsung ya. Wait. Hmm. Kita bisa hitung tadi pakai yang si ini, MN sama dengan supremum SIP. Supremum. Ini dari si FNX dikurangi FX. Kan? Nah, nggak mau. Sama dengan FNX-nya tadi apa? Yang ini. Di X pangkat N. Tut. Ini. Oke. Wih, ini ya. Wih. Nah, ih, emosi saya. Nah, astagfirullahaladzim. Jihan nggak boleh emosi, Jihan. Ini dikurangi. Nah, tadi si FX-nya sama dengan 0. Gitu. Mutlak. Dia sama dengan nilainya adalah, ini sorry, subnya ketinggalan, maaf. Subnya ketinggalan. Nah, ini sub. Nah, ini subnya yaitu ini. Piung. Nah, oke, ini. Nah, aku pakai pemisalan di sini. Misal, yang tadi ini itu sama dengan HX. Nah, jadi terus karena aku juga punya X itu lebih dari sama dengan 0, jadi kita punya, boleh sih pakai kalimat ini juga atau mau diganti itu boleh lah ya. Kita punya satu, mana sih satu? Lucu lagi tanya mana satu, Tuhan Jihan. Ya Allah, ini X pangkat N lebih dari sama dengan 1. Nah, oke, ini. Ini aku harus geserin deh kayaknya. Aku geser sih lah ya. Piung. Kita soalnya tutup aja dulu, maafin. Ini agak panjang soalnya. Nah, nah sini. Oke. Tadi untuk X, X elemen. Jadi 0, interval tutup 0, B. Nah, ini tadi aku bilang ada 3 syarat itu. Satu titik. Karena X itu lebih dari sama dengan 0. Maka si X pangkat N lebih dari sama dengan 0 juga. Gitu. Yang kedua. Satu lagi. Nih, karena tadi 1 ditambah X pangkat N, nah di penyebut selalu lebih besar dari, selalu lebih besar dari 1. Sekarang sih, ya. Dan X pangkat N di pembilang, maka AX, kok makan lapar aku ya. Bener-bener HX Tuhan.
adalah fungsi menaik pada 0,b. Hmm. Hmm. Oke, 3 terakhir. Berarti nilai maksnya di Hx tadi dicapai Astagfirullahaladzim, kayaknya udah ngakak banget nih. Dicapai di batas, dari batas kanan interval. Nah, batas kanan interval yaitu X sama dengan B. Oke, ini. Nah, yang tadi aku bilang, si M-nya tadi mana dia? Nah, ini M, MN, itu bisa kita tulis sama dengan H, B tadi. Nah, HB-nya apa? Nah, tadi si persamaan ini. Oke, tapi X ya ganti jadi B, gitu. Oke, jadi kita sudah tulis di sini. B pangkat N dibagi 1 tambah B pangkat N. Itu. Nah, inilah yang akan diuji limit tadi nih. Nah, yang diuji limit. Nah, tadi syaratnya apa? Syaratnya yang tadi ini, sorry aku tulis ya. 0 kurang dari B kurang dari 1. Nah, otomatis balik ke yang ini tadi, uji limit yang ini. Yaitu karena ibaratnya bisa mutlak B kurang dari 1, maka nah, makan lagi nih pikir kan. Maka N menuju tahingga. Nah, berarti tahingga. Nih, aja deh ya. Tung, 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 tung. Itu sama, salah. Ini nih, nggak pakai ini dong. Ini sama dengan 0. Jadi, nah, kan jadi sih belum jadi. Terus ini limit. Tadi si N menuju tahingga. Dari yang ini sama dengan, atau ini kan tahingga, ini adalah M ya kan. Bisa ditulis sini atau bisa ditulis juga M gitu, MN. Itu adalah 0 bagi 1 tambah 0 atau sama dengan 0 gitu. Nah, kalau nilainya 0 karena limit N menuju hingga dari si M tadi ini, MN sama dengan 0, maka barisan tadi ini, barisan, nggak pakai ini, maka barisan tadi yaitu, aku malas ngetik, maafkan. Nah, ini bawah jihan. Nah, ini konvergen seragam pada interval 0,b. Itu ceritanya. Oke, bagaimana? Kita baru sampai nomor 5, benar sih sampai nomor 5. Tadi ngitung-ngitung kalau harusnya bisa sampai 8. Bagaimana nomor 5? Stepnya ingat ada 3 aja. Itu tentukan limit. Yang step 2, step 3-nya boleh sesuai kalimat. Sesuai kalimatnya itu konvergen seragam dulu dibuktikan pada interval tutup 0,b, baru ke pembuktian tidak konvergen seragam pada 0,1, atau kayak aku gini. Jadi aku buktiin dulu secara kontradiksi si statement yang keduanya tidak konvergen seragam pada 0,1, baru baru masuk ke si statement yang konvergen seragam pada interval tutup 0,b. Itu. Bagaimana? Ada yang mau tanyain nggak? Fadil aman? Kak Bulan aman? Aku aman. Caranya emang beda, tapi akhirnya sama sih ujung-ujungnya. Oke, dia kebukti ya. Aman. Gitu. Kalau saya sih lebih ngerti ini ya dari di modul. Di Modul modul kan nggak ngerti. kan modul emang begitu. Nggak ngerti. Ini lebih B
Aku aku aja haters paling nomor satunya modul UT kok. Mereka emang apa ya, emang bener-bener kayak petunjuk latihan gitu loh. Gak dikasih, Abstrak ya cuma banget. dikasih kayak, ini petunjuknya pakai ini, tapi gimana caranya cari sendiri gitu. Abstrak banget emang tuh modul. Aku aja aku haters nomor satunya kok, tenang aja Kak. Ih kok es krim aku jadi gini? Kok es krim aku jadi gini, Bu? Kenapa bisa gitu? Enggak, kenapa berbusa? Cair. Nggak mau. Ih, malu banget. Malu banget ya ampun. Oke, berarti aku masih punya utangan 3 soal yang ini. Ntar. Ih, beneran sih yang mouse-nya udah aku ganti beli mouse baru lah tunggu Tapi gajian. Kak, Apa tuh? apa namanya? Kalau membuktikan yang terakhir yang step 3 boleh nggak langsung limitnya di ininya di buktinya jadi langsung aja gitu. Karena limit di antara ini teh Oh, yang langsung menuju ini. ke 0 gitu. Boleh nggak? Aku tuh tidak menyarankan, boleh. Aku tidak menyarankan boleh, karena pasti jadi pertanyaan, kenapa begitu, gitu kan. Itu nggak enaknya analisis tadi, tiba-tiba ada pertanyaan, kenapa bisa begitu. Ini kan semi filsafat ya sebetulnya. Pertanyaan kenapa tuh pasti bakal bakal terus keluar gitu kan. Nah, jadi kalau kakak mau potong ke situ juga pasti bakal jadi pertanyaan, dapat itu dari mana gitu. Kenapa bisa begitu? Itu dapat dari mana? Nah, buktikan. Jadi buktikan, nambah lagi pembuktiannya gitu sebetulnya. Atau kalau pembuktiannya pakai yang fungsi naik itu jadi terus-terus, jadi ini menuju ke 0 gitu, ini boleh nggak? Oh, kalau dari struktur kalimat, misalkan kakak mau pakai statement kalimat itu ya. Misal, jadi kan kalau aku kalimatnya begini tuh, kakak mau pakai kalimat itu boleh aja sih sebetulnya, tapi ini tadi kuncinya justru di sini. Di awal ini nih, yang MN apa, terus misal, ini kita pemisalan, fungsi barisannya apa. Nah, baru kan dari sini, masuk ke sini, kakak mau potong misal, mau potong di yang bagian sini nih. Mana sih aku nggak enak lagi pakai pensil ini. Misal kakak mau potong di bagian ini karena riweuh misal ya kan. Tapi asal yang di awal ini nggak hilang aja Kak. Misal ya, pemisalan gitu. Ada pembuktian, Iya, ada iya. step yang boleh dipotong, tapi yang urgentnya jangan dihilangin. Udah itu aja sih. Jangan tiba-tiba ini nggak ditulis, tiba-tiba ini aja. Lah, ini pertanyaan MNHB itu dari mana asal muasalnya gitu. Itu aja. Yang aku maksud itu kalau kakak mau langsung tulis di bagian akhir ini aja gitu. Tapi kalau misalkan Iya. ini doang, tanpa ini nih, boleh aja sih. Kak, kayaknya sih saya mah yang atas sama yang bawah, yang tengahnya nggak hafal itu. Emang ini Iya, pemisalan, ini nih bukan pemisalan sih, lebih kepada iya, berdasarkan teori. Nah, ini dijelasin pakai cara akunya gitu loh, gitu Kak. siap-siap. Gitu. Oke, itu sih kurang lebih. Iya, Jadi iya. analisis tuh nggak enaknya itu doang, karena ini cara aku menganalisa ini ya gitu. Tapi kalau teman-teman mau analisa pakai cara teman-teman, nggak apa-apa gitu, gimana ya? Nggak apa-apa gitu, tidak tidak haram, asal tadi syaratnya tidak melenceng dari teorema gitu aja, dari tidak melenceng dari teori, tidak melenceng dari lema, tidak melenceng dari aturan matematika realnya bagaimana gitu, itu aja udah. Tapi mau analisis itu kerennya kalau dari ilmu agama disebutnya tafsir. Ini teh tafsir, kita belajar tafsir, belajar filsafat, kita teh sebetulnya ya Allah berat banget ya. Tapi itu jadi itu apa ya, konsep dasarnya nggak boleh kita langgar. Tapi untuk menganalisa mau cara teman-teman gimana penyampaiannya halal gitu loh, gimana ya, jadi intinya gitu deh. Itu aja sih kalau analisis tuh. Ini bisa jadi cara aku ini dianggap kurang oleh orang yang beranggapan bahwa harus detail, misal kayak gitu. Harus detail nih, misal yang dari si step ini aja, kenapa aku pilih ini, kenapa aku berhitungnya seperti itu, kenapa dari sini, kenapa jadinya begini. Karena kan terus keluar pertanyaan kenapa-kenapa itu terus kan. Nah itu kalau untuk, let's say lah, seorang dosen atau seorang profesor bidang analisis gitu, yang dia menganutnya adalah detail gitu ya, menganut aturan analisa itu harus detail. Aku salah ini di mata beliau gitu. Tapi di mata yang menganutnya ya udah, yang penting lu menjelaskan sesuai teoremanya, tidak melenceng dari hitungan matematikanya, lu benar gitu lah.
Nggak enaknya analisis tuh itu. Tadi jawabannya bisa beda-beda. Bahkan tadi yang aku bilang, jangan ikutin aku ya. Aku selalu ngomongnya di kan. Nih, seragam, pada, bukan di. Di beda arti soalnya. Harus pakai kata pada si interval tersebut, bukan di interval tersebut. Karena kata di itu bisa beda makna. Gitu loh. Itu aja sih, itu aja yang harus dinotis-notis nih, kata pada dan di kan kalau kita ngomong sehari-hari sama aja kan gitu sebetulnya, tapi di analisis itu beda, beda arti. Koma tadi mana koma, misal aku ketinggalan koma nih di sini, maka aku pakai koma di sini. Tapi misal Kak Fadio nggak pakai koma, maka gitu nggak pakai koma langsung maka barisan, beda arti juga, nggak enaknya gitu. Iya, aku bingung lagi penggunaan kata koma itu. Itu nggak enaknya itu doang tuh analisis, beda koma aja, beda titik aja, beda arti. Nggak asik ya gitu, beda kata nih. Tadi aku pakai misal tadi yang di sini harus pada tapi aku pakainya di gitu, atau nih dengan, harus dengan pakai kata dengan tapi kita misal pakai katanya itu adalah di interval ini oleh gitu, beda arti juga. PR-nya itu, PR-nya mata kuliah ini tuh itu, dan itu yang apa ya, kitanya jadi berfilsafat. Jadi kita harus banyak bertanya, berfilsafat, semi filsafat kan aku bilang juga. Jadi gara-gara aku mendalami sedikit mata kuliah ini, aku bisa bilang baca dulu filsafat matematika, baru baca analisis real. Itu kalau mau. Nah, sedangkan kita S1 matematika nggak dapat filsafat matematika, padahal aturan kita dapat itu di awal. UT ngasihnya malah di S2-nya. Ya elah kalau aku. Cuma kalau dapet di awal, nggak akan pusing kita belajar ini. Itu aja sih. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Aku tidak. Kak Wulan? Kayaknya udah mulai jelas, mulai terang. Oke, berarti aku udah utangan nih. Ini yang tugas 2 sih sebenarnya. Ini ngomongin barisan terbatas, ini juga, ini metrik nih. Mana sih kalau sama ini, konvergen seragam. Tadinya aku mau beres 8 deh, nggak apa-apa ya, maafin. Berarti utangan aku ada 10 soal di hari Sabtu. Gitu. Kak, tapi tadi yang tadi Kak, yang si soal nomor berapa itu ya? Yang soal mutlak tadi itu, yang tugas 2. Ini, ini, heeh. Iya, itu tuh persis sama yang di modul. Tapi kayak di modul tuh benar-benar rinci gitu caranya juga. Itu soalnya di bagian latihan. Di Gitu. bagian latihan, di bagian contoh apa kalau nggak salah deh. Dia kayak penjelasannya jelas gitu loh, panjang. Emang yang panjang ini? Aku ngopas. Ini Ngopas emang banget deh. ini ngehe banget emang nih, yang tugas gue ini panjang banget yang kayak tol Jagorawi. Enggak sih, Jagorawi pendek dong Jihan. Ini Anyar Panarukan tuh 1000 kilometer gitu. Kak, thank you, Kak. Oke, oke. Berarti aman. Oke, aku utangan 10 soal berarti, ya Allah. Ya Allah. Banyak ya. Besok ketemu yang peng Unreal. Iya ampun, iya ampun. Aku ngebablasin di apa namanya di minggu ini. Mohon maaf ya teman-teman, karena aku minggu depan udah hahaha hahaha sama kepanitiaan dan laprak-laprak aku juga yang udah bikin aku makin gila. Aku menggambar